Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din warzuqna al-ikhlas fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku kaum muslimin, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, siapa di antara kita setelah kajian 2 hari yang lalu tentang 2 kaidah mensucikan jiwa, yang kita katakan kaidah pertama adalah tauhid dan kaidah kedua adalah berdoa. Siapa di antara kita yang langsung menerapkan doa tersebut? Siapa di antara kita yang bertekad untuk istiqamah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kesucian jiwa? Ini bisa menjadi tolak ukur seberapa besar keinginan kita dan tekad kita untuk mengamalkan ilmu. Ketika kita tahu ilmu, terus kita berusaha untuk amalkan, itu keberuntungan yang nyata Bapak Ibu sekalian. Coba kita introspeksi diri kita. Setelah kajian kemarin, siapa di antara kita yang berdoa untuk minta kesucian jiwa? Bapak Ibu, ada salah satu jamaah kita setelah kajian kemarin mendatangi saya, Ustadz, tolong Ustadz, kirimin ana doa tadi Ustadz. Ana minta nomor Ustadz. Dikasih ana minta nomor, tolong Ustadz kirimin ana doa yang tadi. Istri ana pengen ngafal Ustadz. Masya Allah. Itu Bapak Ibu, itu bukti bahwasanya beliau itu menjadikan pengamalan ilmu itu adalah sebuah tujuan dia. Bukan hanya hadir majelis ilmu, bukan hanya tahu saja, tapi diamalkan. Nah, itu sedikit intermezzo, sedikit mukaddimah yang ingin saya sampaikan di kajian ini sebagai upaya untuk mengingatkan diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, bahwasanya pengamalan ilmu Bapak Ibu sekalian itulah yang kita minta di setiap sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. As-sirat yang kita minta kepada Allah hidayah itu Bapak Ibu, itu 2 Bapak Ibu. Hidayah ila sirat wa hidayah fis sirat. Hidayah untuk kita menetapi agama Islam dan hidayah untuk kita mengetahui dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itu disampaikan atau ditafsirkan oleh Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya. Dan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam zikir pagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Lah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Nah Bapak Ibu, kalau kita hadir kajian itu, yang kita fokus adalah apa yang mau kita amalkan, gitu. Semoga itu menjadi perhatian utama kita. Bapak Ibu, saat ini saya melanjutkan pembahasan tentang 10 kaidah mensucikan jiwa. Kaidah yang ketiga kita saat ini adalah bahwasannya Al-Quran itu adalah sumber kesucian jiwa, sumber pedoman kita dalam mensucikan jiwa kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim
yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat, keutamaan kepada orang-orang beriman ketika Allah Subhanahu wa taala itu mengutus kepada mereka seorang rasul di kalangan mereka yang beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan wa yuzakkihim, dan dengan Al-Qur'an itu beliau mensucikan jiwa kaum mukminin dari kesyirikan, dari dosa-dosa. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan sunnah. Ini adalah sebuah kenikmatan. Allah mengutus kepada kita rasul yang diutus untuk mensucikan jiwa kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Al-Qur'an itu adalah sumber petunjuk kita, Bapak Ibu. Inilah, dengan Al-Qur'an, dengan kita membaca Al-Qur'an, kita bisa mensucikan jiwa kita dan membersihkan jiwa hati kita. Dengan apa? Allah berfirman di dalam ayat yang lain, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka tidak akan tersesat dia dan tidak akan sengsara. Kalau tidak tersesat itu berarti mendapatkan petunjuk, dan kalau tidak sengsara itu berarti bahagia, berarti beruntung. Dengan apa? Dengan mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu tidak hanya dibaca, tapi dimaknai, direnungi, dipahami, dan diamalkan. Bapak Ibu, lagi-lagi saya sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita mengamalkan Al-Qur'an. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih." Yaitu mereka-mereka yang Allah berikan Al-Qur'an kepada mereka, yang mereka itu mengikuti Al-Qur'an sebenar-benarnya pengikutan. Sesungguhnya haqqa tilawati, benar-benar mengikuti Al-Qur'an. Jadi tilawati di sini kata para ulama, kata para salafus saleh, para sahabat dan tabi'in menafsirkan haqqa tilawati itu adalah dengan membacanya, menghafalnya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan hanya dibaca saja Al-Quran itu, Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran sebagaimana disampaikan oleh Syekh dalam bukunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang hamba, maka Allah akan buat dia itu membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan dia akan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan kandungan dalam Al-Quran. Untuk apa? Untuk mensucikan jiwa dia. Karena Al-Quran itu betapa mulia kedudukannya, sehingga Allah turunkan di waktu yang utama, di Lailatul Qadar, di malam yang paling utama, di bulan yang paling utama, yaitu bulan Ramadan. Dan diutus melalui malaikat yang paling utama, yaitu malaikat Jibril. Dan diturunkan kepada Nabi yang paling utama, Rasul yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah sumber petunjuk dan sumber kita dalam mensucikan jiwa kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, cara kita mensucikan jiwa kita adalah dengan kita menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai teladan. Anak kecil ketika lahir, ketika kecil, dia butuh sosok teladan untuk dia ikuti. Bapak ibunya. Kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala butuh kepada seorang teladan bagaimana kita beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh seorang teladan yang bagaimana cara bermuamalah dengan manusia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa? Buat siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada diri Rasulullah SAW itu adalah uswah hasanah, teladan yang baik
Buat siapa? Buat mereka yang benar-benar menginginkan untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar yakin dan beriman dengan hari kiamat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam tafsir tadi saya sempat baca bahwasanya seseorang akan bisa maksimal untuk meneladani Rasulullah SAW dan akan bisa mendapatkan taufik dan pertolongan Allah SWT untuk bisa meneladani Rasulullah SAW ketika dia benar-benar mengharapkan pertemuan dengan Allah SWT dan benar-benar beriman dan yakin akan hari kiamat. Dia takut dengan hari kiamat, dia takut dengan Allah SWT. Dia berharap kepada Allah, dia berharap di hari kiamat itu benar-benar menyelamatkan dia, selamat dia. Nah, ketika iman kita dengan hari kiamat tinggi dan kita benar-benar ingin bertemu dengan Allah SWT, mencintai perjumpaan dengan Allah SWT, maka semakin Allah berikan kita taufik, pertolongan untuk meneladani Rasulullah SAW. Jadi pertanyaannya kembali pada diri kita, sebesar apakah kita yakin dengan hari kiamat? Sebesar apakah rasa takut kita tentang dengan hari kiamat itu? Maka sebesar itulah Allah akan memberikan kita taufik dan pertolongannya. Terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang luar biasa yang menunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, jika kalian itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Aku ini siapa? Rasulullah. Qul, Allah nyuruh Rasulullah, Allah berfirman memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," kalau kamu cinta sama Allah, fattabi'uni, ikuti aku, teladani aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan cintai kamu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Maka di tafsir disebutkan Bapak Ibu sekalian, bukti kebenaran benarnya dia mengikuti Rasulullah SAW, bukti kebenaran dia mencintai Allah SWT, dia adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam segala ucapannya, perbuatannya, bahkan keyakinannya dan seluruh ibadah-ibadahnya dan perbuatan akhlaknya kepada sesama manusia. Bapak Ibu sekalian, mari kita timbang diri kita. Mari kita lihat sejauh mana kita meneladani Rasulullah SAW. Sejauh itulah kita mencintai Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih enggan, masih berat untuk menghidupkan sunnah di dalam diri kita, maka pertanyakan pada diri kita, benar nggak kamu cinta sama Allah? Ya, semoga pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita sendiri itu bisa menjadi bahan muhasabah, bisa menjadi bahan introspeksi buat diri kita. Apakah kita benar-benar mencintai Allah, ataukah kita hanya ucapan semata, hanya omong-omong, hanya omongan semata. Ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat buat yang menyampaikan dan buat yang menyimak, yang mendengarkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semuanya untuk memahami ilmu dan mengamalkan ilmu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, menjadi golongan orang-orang yang senantiasa mencucikan jiwa dia dengan menjauhkan diri dari kesyirikan, dengan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan iman dan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi, sehingga kita bisa bertemu dan hidup dengan Rasulullah SAW di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.